Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nadia Rahma Arditya, NPM 20030303022 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul Laporan Keuangan Sektor Publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak. Kemudian menurut Renya Wijoyo menyatakan bahwa sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik adalah sebagai alat akuntabilitas. Materi selanjutnya yaitu tentang teori pelaporan dalam sektor publik. Teori entitas menurut Suwarjono adalah suatu entitas atau organisasi dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas dan merupakan pusat kepentingan akuntansi yang memiliki tanggung jawab terhadap pemilik maupun selanjutnya yaitu laporan keuangan di organisasi sektor publik. Secara umum, laporan keuangan di organisasi sektor publik memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas. Kemudian, secara spesifik, laporan keuangan di organisasi sektor publik yaitu menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atau sumber daya. Berikut adalah jenis dari laporan keuangan, diantaranya yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan equity pada suatu saat tertentu. Yang kedua ada laporan kinerja keuangan, merupakan laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan belanja selama satu periode tertentu. Yang ketiga ada laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto, merupakan laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan equity berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah laporan arus kas, merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai dan menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Kemudian catatan atas laporan keuangan ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN atau Perda APBD. Yang kedua ada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Yang ketiga kebijakan akuntansi, dan yang terakhir penjelasan atas perkiraan pada lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya ada sistem laporan keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu basis kas, adalah sistem akuntansi yang hanya mengakui aliran kas masuk dan kas keluar. Yang kedua ada basis akrual. Pada konsep basis akrual, penerimaan dan biaya bertambah atau diakui karena diperoleh atau dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan, sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Yang ketiga ada akuntansi dana. Sistem akuntansi sektor publik alternatif yang dikembangkan berdasarkan prosedur dasar kas dan anggaran. Sistem akuntansi dana ini mencatat transaksi organisasi ketika
komitmen dibuat. Selanjutnya yaitu ada teknik pelaporan keuangan sektor publik, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pencatatan, meliputi pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kemudian pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal posting. Tahap kedua ada tahap pengiktisaran, meliputi penyusunan neraca saldo, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, kemudian pembuatan ayat jurnal pembalik. Tahap yang terakhir ada tahap laporan, meliputi laporan pada unit kerja organisasi dan laporan konsolidasian organisasi. Baik, dari materi yang sudah saya paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu akuntansi sektor publik memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Jika dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat untuk menggerakkan dan mengevaluasi manajemen dan kinerja organisasi. Sedangkan dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas publik dan dasar pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti tanggung jawab dan manajemen, serta informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.